bertemu di dalam kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan selalu salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bersama-sama mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti insya Allah. Pak Kakanwil yang kita hormati, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita adalah aparatur sipil negara yang pada hari ini masih dihadapkan kepada COVID-19. Kemudian kita juga baru ada musibah banjir yang terdampak. Kemudian apa yang menjadi peraturan pemerintah, kita sebagai aparatur sipil negara wajib mentaati apa yang menjadi keharusan kita bersama. Kegiatan ini adalah salah satu tindak lanjut dari apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita bersama, sehingga kita sebagai aparatur sipil negara sekaligus sebagai masyarakat adalah merupakan satu kewajiban dalam rangka kita mensosialisasikan 5M yang hari ini. Semoga acara ini akan dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap semoga beliau bisa memberikan informasi, bisa memberikan petuah kepada kita dengan mensikapi apa yang menjadi kewajiban kita bersama sehingga tugas dan fungsi kita bisa kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Haji Nur Fahmi MM, disilahkan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, hadir bersama seluruh Kepala Seksi dan Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah dan Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Pakis Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan, para Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan, para Ketua KKRA, KKMI, dan MTS dan MA Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, rahmat dan rahimnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang sangat strategis ini kita lakukan dan kita adakan acara sosialisasi instruksi Menteri nomor 1 tahun 2021 terkait dengan penguatan instruksi dari Menteri Agama Republik Indonesia untuk penguatan, terutama ada 9 poin yang harus kita lakukan pada jajaran Kementerian Agama. Salah satunya adalah
penerapan prokes 5M. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau dahulu sekarang dan akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada bidang pendidikan madrasah yang telah melaksanakan kegiatan ini, melakukan sosialisasi instruksi Menteri nomor 1 tahun 2021 di seluruh jajaran pendidikan madrasah, Kanwil, Kemenang, dan jajaran fungsional baik pengawas, kepala madrasah, dan tenaga pendidikan lainnya seprovinsi Kalimantan Selatan. Terkait dengan ini, ada beberapa hal kami sampaikan. Yang utamanya adalah substansi dari instruksi Menteri tersebut bahwa di segenap jajaran Kementerian Agama tentunya diharapkan untuk menjadi teladan bagi orang lain, bagi masyarakat untuk mendisiplinkan, menerapkan prokes yang 5M ini. Dan telah kita ketahui bersama bahwa penerapan prokes ini tentunya memang harus kita tingkatkan kedisiplinan, terutama di kalangan kita sendiri. Karena kita diinginkan adalah menjadi bagi masyarakat. Disadari atau tidak, diakui atau tidak bahwa COVID-19 yang sudah sekian lama mewabah di daerah kita, di negara kita, yang luar biasa, dan sudah banyak yang sampai meninggal dunia dan mengalami sakit dan lain sebagainya. Untuk itu, instruksi dari Menteri Agama, kita harus mengikuti dan mentaati yang istilah 5M. Sudah kita ketahui, untuk kita terapkan, yang pertama, setiap kita keluar rumah diharapkan untuk memakai masker. Yang kedua, selalu melakukan cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Kemudian kita harus menjaga jarak dengan istilah physical distancing. Kemudian kita harus menjauhi kerumunan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, ini perlu kita maknai kaitannya dengan protokol kesehatan ini atau istilah 5M ini. Ya, kita harus disiplin, khususnya di kalangan kita, karena ini instruksi dari pimpinan kita, dari Pak Menteri Agama. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan, dapat melaksanakan
prokes, protokol kesehatan yang 5M ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya wabah yang namanya virus corona. Hadirin sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, ada memang edaran dari Pak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 itu menyangkut tentang pengikutsertaan terhadap organisasi yang terlarang. Saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan di kalangan kita tidak ada yang ikut organisasi yang terlarang. Sekali lagi saya tekankan, di kalangan Kementerian Agama jangan sampai ada ikut organisasi yang terlarang yang dibubarkan oleh pemerintah, yang dilarang oleh pemerintah, jangan sampai ada di kalangan kita. Bahkan saya sering menyampaikan kemarin waktu pembagian SK CPNS. Para kemenang, kepala madrasah, pengawas, tolong diawasi CPNS yang baru. Jangan sampai ada pegawai kita yang ikut organisasi yang terlarang. Kalau ada, jangan sampai diusulkan untuk menjadi PNS. Kita tidak mau ada pegawai kita yang ikut-ikutan terhadap organisasi yang terlarang. Berarti kalau mengikuti adalah itu termasuk menentang terhadap pemerintah. Itu perlu kita ketahui bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama, pegawai Kementerian Agama adalah sebagaimana diharapkan Pak Menteri bahwa untuk menjadi teladan bagi orang lain, bagi masyarakat. Oleh karena itu kita harus menjaga instruksi dan melaksanakan instruksi Pak Menteri Agama. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita dari bidang pendidikan madrasah mensosialisasikan instruksi nomor 1 ini. Nah, selanjutnya untuk di kalangan masing-masing, tolong disebarkan lagi instruksi ini. Kepala madrasah menyebarkan kepada kalangannya, para guru, para siswa, muridnya, dan peserta didiknya untuk disampaikan agar mentaati protokol kesehatan yang 5M ini dimanapun berada, lain hanya kalau dalam sebuah keluarga. Ini di luar dari intensitas keluarga di rumah tangga. Seperti itu. Kemudian kami berharap kepada semua pimpinan Sakar terus melakukan sosialisasi ke tingkat bawahnya lagi. Kepala madrasah untuk meneruskan. Yang kedua, selain kita melakukan sosialisasi dari kalangan kita bisa menggandeng dengan pihak lain
bisa kerjasama dengan organisasi ataupun dengan yang lain. Bisa bersama ketua komite juga bisa. Silakan. Untuk memperkuat di kalangan lembaga kita masing-masing. Bagi kepala madrasah, ini kerjasama dengan komite madrasah atau kerjasama dengan organisasi yang dianggap bisa bekerja sama untuk memperkuat, menyampaikan, dan mensosialisasikan instruksi Pak Menteri Agama. Hadirin sekalian, mungkin secara rinci nantinya akan disampaikan oleh bidang pendidikan madrasah terkait dengan teknis lainnya. Dan itu menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada bidang pendidikan madrasah dan hadirin sekalian yang mengikuti acara ini. Karena ini adalah audisi yang kita alami sekarang ini hampir 1 tahun sudah mewabahnya virus corona di negara kita. Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi instruksi Menteri Agama tentang penguatan prokes 5M. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan diberikan perlindungan dan kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk waktu istirahat kita cabut kembali. Kita berjumpa di dalam meeting berikutnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami hormati, peserta meeting yang berbahagia. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Pak Kakanwil dalam rangka kita mensosialisasikan instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 2021 ini. Pada dasar poin yang perlu kita tekankan bersama, kita sebagai aparatur sipil negara, artinya kita adalah orang yang dapat amanah di dalam hal ini, harus menjadi tauladan bagi keluarga kita, bagi masyarakat dan lingkungan kita. Yang selanjutnya, apa yang menjadi instruksi ini wajib kita taati bersama. Nah, di sini kita memohon kepada para kasih di kabupaten kota, KKMA, KKMTS, MI dan RA serta Pemjawas, segala kegiatan yang berkaitan dengan mensosialisasikan 5M ini kita minta laporan. Jadi ini atas kesepakatan bersama, laporan itu ditujukan kepada bidang pendidikan madrasah. Kemudian insya Allah nanti ini akan kita kolektivitaskan sebagai laporan bidang ke bidang Unmas. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh kita bersama, ini adalah juga sebagai bahan laporan dari Pak Kakanwil bahwa kita memang benar-benar melaksanakan apa yang menjadi instruksi pemerintah itu. Sehingga karena kita adalah sebagai panutan, kita adalah sebagai orang yang memberi tauladan, maka itu sebagai bukti fisik yang kita kerjakan ini adalah sebagai laporan dokumen yang harus kita laksanakan bersama. Salah satu contoh, kami berterima kasih kepada para kepala sekolah, kemudian para Pokjawas, KMA sampai KRA yang sudah mensosialisasikan
walaupun sosialisasi hanya dimulai secara formal pada hari ini, tapi secara implisit sebenarnya ini semua sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang berada di satuan masing-masing. Nah, oleh karena itu kita kembali memberikan dokumen itu secara resmi. Kami mohon sekali lagi apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan itu akan dilaporkan. Sekali lagi dilaporkan ke bidang pendidikan madrasah. Nanti insya Allah laporan ini akan dikelola oleh Pak Wildan Gunardi. Pak Wildan. Ya. Jadi ini tadi kata Pak Kakadi harus didokumentasikan semuanya. Jadi kita menyampaikan kembali sebagai penekanan karena kami lihat sebenarnya sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik. Dan kita sangat mengapresiasi atas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Ada yang hanya melalui surat, kemudian sampai kepada video, sampai kepada membuat semacam spanduk dan lain-lain. Nah, ini adalah sebenarnya bukti nyata dari kegiatan yang sudah diinstruksikan oleh Menteri Agama. Cuma sekali lagi kami tekankan, sebagai bukti yang nyata, ini adalah bahan laporan, sekali lagi bahan laporan yang akan disampaikan oleh Pak Kanwil. Oleh karena itu, per bidang harus memiliki dokumentasi dari bidang sampai ke bawahnya. Sehingga apa yang menjadi tugas kita ini adalah merupakan satu tim kerja yang mudah-mudahan tim kerja kita ini benar-benar adalah sudah dilaksanakan sebagai instruksi yang sudah kita terima di masing-masing satuan. Nah, ini yang kami harapkan. Kemudian di masa COVID-19 ini kita tetap melaksanakan pekerjaan walaupun dirumahkan. Karena apapun yang menjadi pekerjaan kita itu adalah sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi yang sudah menjadi keharusan kita semua. Jadi walaupun hari ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka karena COVID, tetapi tidak seharusnya kita tidak melakukan laporan pekerjaan kita itu. Jadi yang namanya kinerja, yang namanya tusi itu juga harus dijalankan walaupun kita dirumahkan. Jadi berbeda maksud dirumahkan dengan diliburkan, ya. Dirumahkan dan diliburkan. Jadi kalau dirumahkan itu masih ada pekerjaan yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Ataupun juga sebagai PNPM dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi starting point kita dalam kita bekerja. Sehingga tugas fungsi kita ini adalah benar terlaksana. Kemudian apa yang menjadi aturan instruksi pemerintah itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam waktu dekat apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan itu mohon dilaporkan kembali. Contoh misal seperti adanya MTSN 3 Banjarmasin. Itu saya lihat sudah memberikan surat edaran, kemudian membuat video dan lain sebagainya. Juga teman-teman yang lain sudah juga melakukan hal itu. Nah, ini diberikan dokumentasi itu laporannya ke provinsi melalui Pak Wildan nanti ya, Pak Wildan. Mohon maaf nih Pak Wildan, ada tugas kembali. Ini nanti akan dilaporkan, tapi tadi pesan dari Pak Kanwil, apakah itu kita membuat vlog sendiri atau nanti itu juga berjenjang sifatnya dan lain sebagainya. Jadi untuk tahap awal, ulun rasa apa yang sudah dikerjakan itu dilaporkan dulu ke tempat kita. Sejak diterbitkannya instruksi Menteri Agama nomor 1 2021 ini. Nah, mungkin ini sebagai bahan pertimbangan kita dalam rangka kita mensikapi surat instruksi Menteri Agama nomor 1 2021.
mengenai hal-hal yang lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kita, itu kami serahkan kepada satuan kerja masing-masing untuk memberikan tugas bagaimana seharusnya mereka melaporkan sebagai tugas dan fungsi yang melekat pada satuan kerja itu sendiri. Nah, kemudian lagi kita berharap di luar segala macam yang kita lakukan, ini kita tadi sebagai penekanan adalah teladan bagi kita dan bagi masyarakat. Yang namanya teladan bagi kita dan masyarakat itu segala perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja itu memang terkontrol dengan baik. Sehingga yang namanya aparatur sipil negara Kementerian Agama ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai konsekuensi dari tusi kita masing-masing. Mungkin ini sebagai tambahan dari kita. Mudah-mudahan kita bisa nanti berjumpa kembali di dalam kegiatan yang akan datang. Insyaallah kita mengadakan rapat koordinasi ke depan se-Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin ini sebagai kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi kegiatan, ini semuanya terlaporkan dengan baik, teradministrasi dengan baik, sebagai sekali lagi tugas kita bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.